Jadi rupanya Pak, bertalian semuanya Pak. Betul kata Profesor Dr. Masaru Emoto, 80% penyakit itu dari pikiran, cuman 20% dari makanan. Selama ini kan orang menyalahkan makanan Bu. 80% itu pikiran. Yang membuat Bapak sakit jantung, stroke, salah satunya Ibu Bu. Kenapa? Waktu Bapak pergi pesta sama Ibu, Bapak mau ngambil rendang, Ibu larang. Nah, itulah jantung tuh naik dibuatnya tuh Pak. Udah mau terambil sama Bapak dagingnya, jangan abang ambil lagi, naik darah itu nanti aku yang usah. Bayangkan Pak, perasaan sangat ingin kemudian dilarang Pak. Ah, itu yang jantung tuh naik. Bukan dagingnya yang buat jantung loh. Pikiran tuh lah Bu. Bahkan ada orang baru dapat undangan KK sakit tengkuknya langsung, belum makan kambing lagi Pak. Undangan siapa tuh? Undangan cucu Pak apa tuh? Ngapa dia? KK. Aduh, sakit langsung tuh Pak. Itu yang pikiran tuh. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang ringan yang bisa mengantarkanku ke surga." Jadi kalau sudah sholat nih, apa kira-kira amalannya tuh ringan tapi bisa mengantarkan ke surga? Jawaban Rasulullah singkat Bu, la taghdab, jangan marah. Adakah yang lain lagi ya Rasulullah? Faraddada mirong qala la taghdab. Tidak ada yang lain, jangan marah. Jadi orang Islam ini memang dia tuh lebih dianjurkan untuk memaafkan Pak, daripada marah itu. Dan rupanya terbukti secara ilmu kedokteran Bu. Di Amerika sekarang kalau ada orang yang jantung, stroke, darah tinggi, diabetes, kemudian liver, kemudian saraf terjepit, itu masuk ke ruangan dokter, dipasang dokter lah di kepalanya alat, nama alat itu tomografi emisi positron Pak. Jadi nanti dilihatnya di layarnya hormon apa yang paling dominan di kepala Bapak Ibu. Kalau hormon kortisol dan adrenalin, dokter langsung akan nembak Bapak Ibu, Bapak ada sakit hati ya sama orangnya. Karena kedua hormon inilah pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi Pak. Jadi kalau bagi Bapak yang sekarang jantung darah tinggi, jangan tersinggung dulu Pak. Ini kan belum final lagi nih Pak. Kalau yang memang sudah tua, sudah berumur, udah banyak yang termakan, pantangan-pantangan, itu oke lah. Yang saya maksudkan ini kita introspeksi diri. Rupanya ini cukup penyumbang terbesar. Kalau kita sakit hati, dendam, iri hati, hasad dengki sama orang, hormon itu paling dominan di kepala kita. Inilah yang menjadi senjata iblis yang paling pamungkas. Karena kalau kita ingat lagi Bapak Ibu, sewaktu kapal Nabi Nuh sudah selesai dibuat, udah dinaikkan oleh Nabi Nuh semua di kapal itu. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat ada orang tua mulutnya seperti mulut sapi. Jadi agak mencolok Pak, nggak ada rasanya umat aku yang macam ini mukanya. Nabi Nuh itu berdakwah lebih kurang sekitar 500 tahun. Dan umatnya cuma 70 orang Pak, tentu hafal dia muka ya. 500 tahun itu ketemu Pak kan. Umur 300 sekian, 360 jadi Nabi. Jadi 70 orang dihafal selama 500 tahun itu cukup familiar. Tapi ini kok mulutnya macam mulut sapi. Ditanya oleh Nabi Nuh, siapa kau? Dan siapa yang menaikkan kau ke kapal ini? Kata orang ini, aku naik ke kapal kau Nuh atas perintah Allah. Aku ingin hati sahabatmu bersamaku, tubuh mereka bersamamu. Oh, kau iblis rupanya, turun kau dari sini. Oh, tunggu dulu Nuh, aku juga disuruh Allah ngasih kau senjata agar kau terhalang dari godaan kami. Karena kalau sempat tidak bisa terhalang kau Nuh dari godaan kami, setaat apapun kalian ibadah percuma. Apa itu? Sebetulnya dia ada 5 Nuh, cuman aku akan membagikannya 3. Tapi yang 2 itu tuh pamungkas aku itu mungkin tidak bisa sampaikan. Turun malaikat Jibril Pak. Nuh, ajak nego Nuh. Yang 2 tuh kau butuh, yang 3 tuh tidak usah.
Nego lah Nabi Nuh ke iblis. Jadi tawar menawar itu udah lama, Bu. Bagaimana kalau yang 2 itu yang kau sampaikan, yang 3 itu kau simpan. Jadi menurut iblis cukup banyak juga 3 daripada 2. Yang pertama, Nuh, setaat apapun anak cucu Adam ini nanti beribadah, kalau ada iri hati, hasad, dengki di dalam jiwanya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Itulah Pak, dosa pertama dunia dan akhirat dulu ya, dari dunia langit dan bumi ini, itulah dosa pertama. Irinya iblis kepada Adam. Jadi siapapun yang iri hati, hasad, dengki, ya udah iblis, Bu. Mau setaat apapun dia ibadah, iblis Pak di badannya, tidak bisa lagi dia mengeluarkannya. Jadi ini waspada nih Bapak Ibu ya. Orang iri itu Bu, dia sakit hati kalau kita muji orang. Kak, tengoklah wajah ibu tuh Kak, glowing sekarang ya Kak ya. Bahaya tuh, dia pakai merkuri itu. 3 bulan lagi bolong-bolong mukanya. Tidak boleh orang muji orang lain Pak. Dia rajin juga zikir, ketawa iblis tuh Pak. Jadi kalau ada di hati kita ini sakit-sakit hati, iri sama orang, dengki sama orang, maka ini akan percuma. Itulah yang membuat keluar hormon kortisol dan adrenalin di kepala kita. Cobalah Bu ya, pangkat suaminya rendah, tapi dia merehab teras sama dapur Pak. Langsung istrinya bilang ke suaminya, Bang, eselon abang lebih tinggi daripada tetangganya Bang, dia kok bisa merehab teras tuh Bang. Cobalah kita pikirkan malam nih Bang, dari mana dia kira-kira dapat duit. Cobalah Pak, sampai tidak tidur malam dia suami istri memikirkan duit orang dari mana Bu. Kalau udah kurang tidur karena sakit hati, larinya ke penyakit apa jadinya? Ginjal Pak. Karena kalau kita memikirkan orang gitu Bu ya, itu melemah ginjal kita tuh. Sementara ada rasa sakit hati itu darah kita mengental, ginjal serabutnya lembut, tidak bisa nyaring darah yang kental ini. Itulah yang buat kena ginjal tuh. Jadi rupanya Pak, bertalian semuanya Pak. Betul kata Profesor Dr. Masaru Emoto, 80% penyakit itu dari pikiran, cuman 20% dari makanan. Selama ini kan orang menyalahkan makanan tuh. 80% itu pikiran. Yang membuat bapak sakit jantung, stroke, salah satunya ibu Bu. Kenapa? Waktu bapak pergi pesta sama ibu, bapak mau ngambil rendang, ibu larang. Itulah jantung tuh naik dibuatnya tuh Pak. Udah mau terambil sama bapak dagingnya, jangan abang ambil lagi, naik darah itu nanti aku yang usah. Bayangkan Pak, perasaan sangat ingin kemudian dilarang Pak. Itu yang jantung tuh naik. Bukan dagingnya yang buat jantung loh. Pikiran tuh lah Bu. Bahkan ada orang baru dapat undangan KK sakit tengkuknya langsung, belum makan kambing lagi Pak. Undangan siapa tuh? Undangan cucu Pak apa tuh? Ngapa dia? KK. Aduh, sakit langsung tuh Pak. Itu yang pikiran tuh. Jadi itu ya Bu ya, bertalian ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya kita bermental pemaaf, tidak pendendam, nah inilah yang selalu ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana umat Islam ini menjadi orang yang pemaaf, tidak masuk hati, sehingga ada satu orang sahabat yang menjadi ikon Pak. Bagaimana dia masih hidup di dunia, tapi sudah dikatakan Rasulullah ahli surga, sementara dia bukan dari kalangan sahabat yang terkenal. Rasulullah sedang duduk sama sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Lewat orang Bu, ngendong sendal habis beruduk. Sampai sekarang namanya tidak tahu loh Pak. Jadi banyak sahabat Rasulullah itu tuh dia tidak terkenal, tetapi dahsyat amalan dia. Dia lewat gendong sendal, kata Rasulullah, ahli surga. Ini orang ahli surga. Penasaran Abdullah bin Umar, sebanyak ini yang hebat-hebat duduk di samping Rasulullah, dia yang dibilang ahli surga. Hari kedua duduk lagi di tempat yang sama, dia habis berduduk lagi lewat, sudah disapanya Rasulullah dan para sahabat masuk, ahli surga. Hari ketiga masih orang yang sama lewat, ahli surga. Abdullah bin Umar pun iri kepadanya. Jadi iri yang dibolehkan tuh Pak,
iri melihat amalan orang ini apa kira-kira ya. Aku harus bisa nirunya. Itu iri yang bagus, Pak. Ini Bu, gara-gara iri, gaji tidak seberapa, nengok tetangga ngambil mobil, di kreditnya lah mobil, Pak. Sudah itu berkelahi tiap hari sama istrinya. Tidak juga bisa dipakai. Adik yang beli minyak, adiknya, apalah aku ngambil, karena atas nama akunya Bang Ansur, urusan abang ada berkelahi gara-gara itu jadinya, Pak. Ya kadang kita ini Bu ya, sudahlah kita yang buat salah, ambil utang ini, ya sudah itu kita salahkan Allah lah. Waktu sholat berdoa, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Udah dia yang buat kelakuan, Pak. Dia yang berutang, Allah disalahkan. Coba dia hidup dengan level dia sendiri, mungkin aman hidupnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Abdullah bin Umar ini Pak, langsung pergi ke rumah orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku sedang ada masalah sama keluarga aku. Boleh nggak numpang tidur 3 hari? Rencananya 3 hari itu Pak, menyalin amalan apa yang dia lakukan. Ternyata kecewa Abdullah bin Umar Pak. Sholat jamaah, pulang. Baca Quran sedikit. Oh mungkin tahajud ini yang bagus nih. Tengok malam ndaklah tahajud Pak. Bingung Abdullah bin Umar. Amalannya amalan wajib aja kok bisa dikatakan Rasulullah dia ahli surga. Udah 3 hari baru jujur Abdullah bin Umar. Sebetulnya aku tidak ada masalah sama keluarga aku. Cuman sebetulnya aku mau meniru amalan apa yang kau lakukan. Karena udah 3 kali kau lewat dekat Rasulullah. Ketika kami duduk, Rasulullah selalu mengatakan kau ahli surga. Makanya aku penasaran. Rupanya kecewa aku. Amalan kau tidak seberapa rupanya. Apa kata laki-laki ini Bu? Kalau amalan aku seperti apa yang kau lihat, tetapi di hatiku tidak pernah menaruh iri hati, hasad dengki kepada seorang muslim pun. Dan yang kedua, sebelum aku tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menyakiti aku. Jadi itu amalannya Pak. Sebelum tidur, dia mau ampunkan kalau orang maafkan dia. Kalau kita kan sibuk menyumpahnya, ya Allah, benanahkanlah mulut dia, ya Allah. Tajam betul mulutnya sama aku, ya Allah. Terluka betul hati aku rasanya. Biarlah aku bacakan Yasin, ya Allah. Justru ayat Al-Quran dijadikannya untuk aniaya orang, Pak. Jadi itu perbedaannya. Dan Abdullah bin Umar mengakui Pak, dahsyat amalan kau. Itu yang paling sulit untuk kami tiru. Jadi amalan memaafkan itu Pak, itu memang paling tinggi jadinya. Dan kita ingat Pak, Rasulullah itu Bu langsung mencontohkan ke diri sendiri. Karena Rasulullah juga diajar oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hadisnya masyhur kita dengar, ada orang yang sudah membunuh orang 99 orang banyaknya. Kemudian dia menyesal, ingin bertobat, ditanyanya ke seorang rahib, aku sudah membunuh orang 99 orang rahib. Aku menyesal, aku ingin bertobat. Apakah tobatku diterima, rahib? Kata rahib ini, wow, manalah diterima sebanyak itu kau bunuh orang. Diambilnya pedangnya dibunuh rahib itu Pak, genap 100 jadinya. Rencana mau tobat dibunuh oleh. Akhirnya dia pergi ke kalangan ulama dari keturunan Bani Ismail. Aku sudah membunuh orang 100 orang. Aku menyesal, aku ingin bertobat. Apakah Allah mengampuni aku? Iya. Allah pasti mengampuni dosamu. Tidak jauh dari sini ada perkampungan orang-orang baik. Kau berangkatlah ke sana, kau tiru ibadah mereka, kau tirulah akhlak mereka, kau akan diampuni oleh Allah. Berapa mudahnya itu Pak dalam Islam. Maka kita tidak bisa bilang orang kau ahli neraka nih, kau masuk neraka nih, tidak bisa Pak. Kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan seseorang. Kita bilang orang baik masuk surga. Ulama Madinah akhirnya murtad Pak kan, namanya Al-Qasimi. Murtad dia jadi ateis Bu. Kita tidak pernah tahu Pak. Ulama itu Bu, Abdah bin Abdurrahim akhirnya murtad gara-gara jatuh cinta kepada perempuan Nasrani, padahal saat itu dia sedang mengepung benteng orang Nasrani. Jatuh cinta sama perempuan, disuratinya, bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad. Kadang yang justru kita anggap jahat, rupanya di akhir hidupnya Pak, bertobat dia kepada Allah. Mau apa? Allah Maha Pengampun.
Tinggal apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Caranya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalian pergauli manusia dengan baik. Jadi ini yang disuruh ulama dari kalangan Bani Ismail nih, Pak. Tiru orang kampung tuh, tiru ibadahnya, tiru akhlak mereka. Kalau kita umpamakan jarak dari dia ngomong ke tempat kampung ini 20 kilo, rupanya belum sampai ke kampung itu meninggal dia, Pak. Ini belum sempat berbuat baiknya, baru jalan mau ke kampung tempat orang-orang baik itu. Bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat siksa. Kata malaikat siksa, aku yang ngambil ruhnya. Ini parah aja, ini 100 orang dibunuhnya. Datang malaikat rahmat, jangan. Dia ini pergi jalan kepada pertobatan. Aku yang mengambil ruhnya. Bertengkarnya malaikat ini ditengahilah oleh malaikat yang lain. Sekarang ini mari kita ukur jaraknya. Kalau jaraknya masih jauh dari kampung itu, malaikat siksa silahkan ambil ruhnya. Kalau dia sudah dekat ke kampung itu, malaikat rahmat silahkan ambil. Justru apa kata Rasulullah? Allah perintahkan kampung itu untuk mendekat. Itu kasih sayang Allah membantu, Pak. Disuruh Allah digeser kampung itu untuk mendekat, sehingga kalau diukur 10,5 kilo lebih sejengkal arah kepada kampung itu. Cuman lebih sejengkal aja, Bu. Apa kata malaikat penengah? Malaikat rahmat, silahkan kau mengambil ruhnya. Itulah maha pengampunnya Allah untuk orang yang mau bertobat, mau meminta maaf kepada Allah. Jadi waktu Nabi Musa bertanya, siapakah orang yang jahat yang kau ampuni dosanya itu ya Allah? Kata Allah, kalau aku sudah memaafkan kesalahan hamba-Ku Musa, maka akan aku tutup aibnya. Itu cara Allah. Maaf dari kata afu, artinya menghapus tanpa jejak. Jadi kalau sudah memaafkan orang, Pak, tutup aibnya. Ini kadang abang udah saling memaafkan sama, udah, cuman mau tahu kok ya buruk dia nih ya. Akhirnya ngomong ke dia, Pak. Aku kalau tidak mau masuk puasa, tidak akan mau minta maaf. Aku kan mau puasa aja nih, jadi temporer sifatnya, Pak. Mau masuk puasa, itu baru maaf-maafan. Kadang sedang salaman tuh, tanggiang. Sampai gitu, Pak, sampai salaman. Saya dulu tahu Ibu, parah ya Pak ya. Ceramah tarhib Ramadan, pengurus berantem sama yayasan, Pak. Wah, di masjid tuh. Pakai takbir dalam masjid tuh, Pak. Saya mau keluar tanggung, nggak rasa Pak. Saya jauh, Pak. Amplop belum terima lagi, Pak. Duduk di dalam tuh. Berebut yayasan. Nah, ada ya masjid itu punya yayasan, pengurus lamanya nggak mau mundur gitu, Pak. Sementara pengurus baru terbentuk, tidak terima, bawa massa juga ke masjid. Jadi memang inilah Bu, kita tuh susah untuk mengaplikasikan bagaimana Allah Maha Pengampun. Kita juga harus bisa menutup aib orang yang sudah kita maafkan. Turun kita ke Rasulullah. Kita ingat ketika Rasulullah difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwa Ummul Mukminin Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Tahu Bapak, Umar bin Khattab aja emosi, Pak. Ya Rasulullah, perintahkan saja Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah, Bu? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna aswa. Jangan Umar. Nanti orang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Biar aja lah. Udah macam itu, Pak. Santerlah berita itu bahwa kepala Abdullah bin Ubay bin Salul akan ditebas. Datang anak kandung Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, aku telah mendengar bahwa engkau akan memerintahkan seseorang untuk memenggal kepala ayahku. Perlu kau ketahui ya Rasulullah, di suku Aus dan Khazraj di Madinah ini tidak ada anak yang sangat berbakti kepada ayahnya melainkan aku. Jadi kalau aku tahu orang membunuh ayahku,
maka akan kupenggal pula kepala orang yang memenggal ayahku, sehingga aku membunuh seorang mukmin demi membela seorang munafik seperti ayahku. Jika kau berkenan ya Rasulullah, izinkan aku yang memenggal kepala ayahku sendiri. Jadi aku tidak ada sakit hati sama orang. Anaknya setia sama Rasulullah, Pak. Tidak usah suruh orang ya Rasulullah. Kalau orang disuruh sakit hati aku nanti, bapak aku dibunuh. Jadi izinkan aku yang memenggal kepalanya. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ayahmu tetap aman bersama kita. Itulah pemaaf Rasulullah. Pada hampir hancur rumah tangga Rasulullah dibuatnya. Itu dah mau diceraikan Rasulullah, Aisyah itu, Pak. Datang Rasulullah ke rumah Aisyah, Bu. Aisyah, kalau benar kau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah kau kepada Allah, Aisyah. Mendengar itu ngamuk Aisyah. Aku tidak akan pernah minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat ya Rasulullah. Dari cara kau bicara kau telah menuduh aku. Aku tidak akan pernah minta ampun kepada Allah. Jadi rupanya Bu, kalau perempuan ini benar, dia boleh melawan Bu. Jadi Bu, yang selama ini tertahan-tahan, balik dari sini lawan aja lah Bu. Jangan Ibu, dia menangis, kata Ustaz tidak boleh melawan sama suami. Tengok dulu kasusnya apa Pak. Aisyah dia tidak melakukan itu, makanya aku tidak akan minta ampun kepada Allah untuk dosa yang tidak aku buat. Cara kau ngomong kau nuduh aku ya Rasulullah. Makanya Bu, ayat Al-Quran itu hanya turun ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Cerdas Pak. Istri lain kan sempat sakit hati Bu. Ya Rasulullah, kau asal cerita hanya ke Aisyah. Sahabat-sahabat asal kau di rumah Aisyah baru pada ngantar makan dan semuanya. Tidak pernah dilakukan di rumah-rumah kami. Jawaban Rasulullah apa Bu? Hanya ketika di rumah Aisyah ayat Al-Quran turun. Diam semua Pak. Jadi Bu, artinya apa? Di sini diajarkan apa? Perempuan itu kalau tidak salah lawan. Jangan menangis saja kerja Ibu mengkek laki-laki ini nanti Bu. Ya sama-sama Bu. Suara Ibu saya tahu ini ketua nih. Paling terang suaranya jelas sih. Nah jadi Pak, kan katanya Bu, mau masuk Ramadan ini istri harus minta maaf sama suami. Tengoklah dulu suami Ibu itu siapa Bu. Ini gara-gara itu Bang, aku minta salah sama Bang, minta maaf ya Bang. Ah, tahu kau kan? Maka kau jangan kalau lawan Bang, mengkek lah dia Bu. Mati lah situ Bu, jangan usah minta maaf lagi. Macam hebat betul lah. Jadi lihat Bu ya, bukan dilarang istri melawan dalam Islam nih Pak. Setelah Rasulullah dilawan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Bu, turunlah surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu Muhammad, tapi ini baik bagimu. Disitulah Rasulullah sadar Pak, tidak semua orang yang dekat dengan dia suka sama dia. Dan itu berlaku sampai hari ini Pak. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq Bu? Demi Allah, siapapun yang ikut menyebarkan isu tentang anakku berselingkuh, baik itu keluargaku sendiri, baik fakir miskin, baik orang yang berhijrah di jalan Allah yang sering aku bantu ekonominya, demi Allah kalian tidak akan aku bantu lagi. Dendam Abu Bakar Siddiq Pak. Marah Bu, udah sering nolong orang malah dijelek-jelekkan lagi Pak. Ikutlah menjelek-jelekkan. Turun surat An-Nur ayat 22 kepada Rasulullah. Wala ya'tali udlu fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas seseorang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan mau lagi menolong kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berlapang dadalah. Cuman sahabat itu beda ya Bu. Begitu ditegur dengan ayat sami'na wa ata'na Pak, saat itu juga langsung dicabut Abu Bakar sumpahnya. Itulah membuat kita ini bisa menjadi orang yang teredam Bu, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ini kadang bapak-bapak ini yang enak-enak aja Bu, ada dalam Al-Quran tuh dibolehkan beristri 2, 3, 4, yang enak-enak sama dia aja Pak.
Tidak dibacanya ayat selanjutnya, tapi jika engkau khawatir tidak berbuat adil, sebaiknya satu saja. Ini yang enak-enak aja diambil. Abang mau nikah ikut sunnah deh. Kalau mau ikut sunnah, istri kedua Rasulullah Saudah binti Zam'ah, nenek-nenek umur 65 tahun. Carikan ya nenek yang kedua tuh. Abang mau ikut sunnah kan? Tuh bang, nek Eli 60, nek Atun 61, pilihlah. Kenapa gitu? Tapi abang mau ikut sunnah. Ikut sunnah istri kedua Rasulullah Saudah binti Zam'ah. Nanti yang ketiga baru gadis bang. Enggak jadilah bang nikah tuh gitu jadinya bu ya. Nah, jadi jangan dipakai yang enak-enak tuh pas bagi-bagi warisan, Pak. Datang yang laki-laki pakai cara Islam, sholat enggak pernah, Pak. Dia tahu bagiannya lebih banyak. Jadi enggak bisa pakai yang enak-enak di kita saja. Begitu ayat itu turun, Abu Bakar langsung mencabut sumpahnya. Langsung memaafkan. Nah, bisa seperti itu, Pak. Itu baru luar biasa tuh, Bu. Nah, ini pemaafnya Rasulullah, kemudian turun kepada sahabat. Dan Rasulullah itu bu, jangankan dalam kehidupan normal, sedang berperang saja pak, adab lebih dikedepankan bu. Waktu mau berperang saja bapak ibu, disusun oleh Rasulullah, para sahabat, aku beritahu sama kalian, kalau kalian ingin berperang, yang pertama jangan kalian melihatkan keangkuhan, jangan kalian memperlihatkan bahwa kalian adalah tentara-tentara pemberani. Itu larangan bu, tidak boleh sedang perang aja tidak boleh angkuh pak. Yang kedua, serang orang yang menyerang kalian. Jangan diserang orang yang tidak menyerang. Kemudian yang ketiga, jangan merampas harta secara tidak sah. Jangan menyakiti wanita dan anak-anak. Jangan menebang pohon, menutup sumber air milik mereka. Jangan merubuhkan rumah ibadah milik mereka. Jangan membumi hanguskan panen mereka, dan jangan membunuh orang dalam keadaan takut atau dia lari dari peperangan. Siapa yang melampaui ini, kalian mati kafir, dan aku tidak bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Dalam perang pun mbak, rupanya pas Ali berhadap-hadapan dengan pasukan musuh satu lawan satu, tumbang musuhnya pak. Pas mau ditikam Ali, ingat pesan Rasulullah, jangan membunuh orang dalam keadaan takut, lemah. Ditarik Ali balik pedangnya, Pak. Langsung meludah orang ini, Pak. Cuy, kenapa kau tidak jadi membunuh aku Ali? Padahal udah diludahi muka tuh, Bu. Kalau kita udah, kau nih udah mau lah, Bu. Mungkin tambah menjadi lagi, Bu. Tapi Ali ketika diludah muka tidak marah dia. Rasulullah berpesan kepada kami dilarang membunuh orang dalam keadaan takut, lemah atau dia lari. Kalau kau masih melawan, tegaklah kau. Pegang pedang kau balik, lawan aku. Langsung sujud orang tu, ajarkan aku syahadat Ali. Itu Pak. Sedang perang pun bu, akhlak tinggi, sifat pemaaf tinggi, padahal habis diludahi mukanya. Jadi ketika ditanya orang, kenapa kau tidak mau membunuhnya Ali ketika kau diludahi muka kau? Aku kalau urusan aku dihinakan, aku tidak masalah. Jadi aku tidak ingin menghukum orang karena kemarahan pribadiku. Itu dia Pak. Jadi ini sifat para sahabat itu, sehingga mereka bu, sesibuk apapun, sesakit apapun, mereka tetap sehat badannya Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bu, waktu perang itu dalam keadaan sakit Pak, tetap menang Pak. Jadi bagi mereka itu kalau hati kita lapang, kita pasti sehat walaupun fisik kita sakit Pak. Nah makanya Bu, kalau orang-orang yang pemaaf, itu hormon di kepalanya yang keluar juga dua Pak. Namanya serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya 100 kali lipat morfin Bu. Jadi kalau orang pemaaf Pak, itu dijamin jiwanya tenang, baik secara medis ataupun secara agama. Jadi waktu saya ceramah di rumah sakit jiwa, saya tanyalah ke dokter, Bu. Karena orang gila itu, Pak, hormon serotonin dan endorfin banyak di kepalanya, Pak. Dia murah senyum, Pak. Dimaki, gila kau. Bisa enggak Bapak selapang itu, Pak? Bapak dimaki orang senyum, enggak masuk hati. Makanya orang gila tuh, Bu ya.
Saya tanya ke dokter tuh, ini semua Ustaz kolesterol normal, Ustaz. Gula darah oke. Kemudian asam urat normal, Ustaz. Jantung detaknya bagus, jiwa aja yang sakit cuma, Ustaz. Apa sebab tuh, Dok? Mereka ini lapang, Ustaz. Dia mau dimaki, direndahkan, dihina, senyum dia, Ustaz. Nggak masuk hati dia. Kalau bisa Bapak Ibu macam itu, selamat lah, Pak. Ini kita sikit dia orang merajuk, sikit dia orang terkecil hati, nggak diterima orang pendapat pindah masjid. Ini misalnya nih Pak ya. Tapi tidak semua yang pindah masjid itu berarti salah. Nah, ini secara umum, jadi jangan diartikan khusus nih. Nah, kemudian Bapak Ibu, di situ saya merenung, berarti betul kalau orang lapang jiwanya, dia pemaaf, maka dia akan sehat jadinya. Orang gila itu sebetulnya Bu, dia yang paling berhak banyak penyakitnya Pak. Kalau kita ukur-ukur lah, makan sembarangan, tidak mandi, tidak membersihkan diri. Tapi kok bisa kolesterolnya semua normal? Disebabkan apa? Dia tidak memikirkan hal itu. Itu dia. Tidak ada dia pikir-pikirkan yang menyakit-nyakit jiwa itu, tidak ada. Pengen dia nangis dia 100%. Pengen dia ketawa dia 100%. Enak dia tuh Pak. Nah ini Bu. Kemudian orang gila itu Bu, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak mengurus orang lain. Nah, sementara kita dalam satu hari siapa-siapa yang kita urus tiap hari. Kakak udah dengar enggak Kak? Suami Ibu apa udah 5 hari enggak pulang, Kak? Masa iya? Ya gini, orang dipikirkannya Pak. Sampai di rumah suaminya lah diajak mikir lagi, Abang kemana suaminya kira-kira? Urusan orang Pak. Dia pecahkan masalahnya sendiri tanpa narasumber Bu. Apa enggak tambah hancur otak kita? Ini dibuatnya Pak. Kemudian Bapak Ibu, kalau orang yang pemaaf tidur tidak akan membawa masalah. Tidurnya enak. Waktu tidur itulah keluar 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Begitu bangun keluar HGH, human growth hormone, hormon awet muda. Makanya saya heran lihat wajah Bapak Ibu. Kok macam umur 17, 21, 27 paling tua, Pak. Karena apa? Pemaaf, Pak. Nah, kalau orang pemaaf itu awet, Bu. Dia lapang jiwanya, makanya dia tenang hatinya itu. Dan ini pula lah ketika cucu Rasulullah dihina, dimaki orang di luar masjid, Pak. Cucu Rasulullah itu ada nama Zainal Abidin. Begitu dia dimaki-maki orang yang di dalam masjid mau mukul orang yang memaki itu Pak, langsung keluar cucu Rasulullah. Jangan kalian pukul dia. Tapi dia menghinamu. Kata cucu Rasulullah, hinaan dia terhadap aku itu hanya sedikit dia baru tahu buruk aku. Asli aku banyak dia tidak tahu. Ini yang harus kita renungkan Pak. Ketika bapak diburukkan orang, ibu diburukkan orang, coba renungkan. Baru sedikit orang tahu buruk bapak baru Pak. Yang bapak simpan yang hanya Allah yang tahu jauh lebih busuk daripada itu, nggak ada orang tahu. Cuman kita sok suci Bu. Kalau dimaki orang, dihina orang, sibuk mencari masa Pak. Cobalah kakak bayangkan ya Kak, ya di mana letak salah Ides Kak. Ides sudah gini, sibuk. Cari masa sampai sini jelaskan, sampai sini jelaskan, sampai sini jelaskan. Letih lah Bu. Apabila omongannya tidak benar, berarti dia fitnah. Amalan dia pindah untuk kita. Apa ruginya Pak? Jadi Bu ya, saya ini bukan tidak berproses juga Pak, untuk menyampaikan kajian ini. Karena saya termasuk orang yang agak temperamen Pak. Jadi saya sudah mengamalkan sendiri nih Pak. Di keluarga, karena mulut keluarga kita itu kan tajam-tajam Pak. Dan kita tuh egonya tinggi Bu. Rupanya pas kita redam ego, tidak masuk hati ketika kau tuh bodoh ya. Iya Kak, kenapa aku bodoh ya Kak? Mati langsung setannya Pak. Karena kita udah nyerah duluan. Jadi semuanya dialihkan kepada canda jadinya Pak. Jadi aman hidup kita nih jadinya Bu. Kalau hanya sekedar sholat, puasa, ngaji, anak TK pandai Bapak Ibu. Buahnya nih Pak, bisa kita saling memaafkan. Ini yang sering saya ceritakan Bapak Ibu. Menteri Perminyakan Arab Saudi namanya Naim. Dia itu buruh rendah di perusahaan minyak Arab Saudi.
Dia pernah dimaki oleh bosnya, dihina, direndahkan di depan orang, Pak. Keluar dia dari ruangan bosnya, Bu, berdoa dia kepada Allah, ya Allah, ampuni pimpinan aku, ya Allah. Dia tidak salah. Aku yang salah, ya Allah. Aku yang lalai. Ampunilah pimpinan aku, ya Allah. Itu yang orang Islam tuh, Pak. Ini kena marah sama pimpinan aku, kalau tidak kadis, aku tinju mulutnya dari itu, Bang. Aku lah gitu kan, ya, depan orang. Walau bagaimanapun salah, aku panggil, aku baik-baik. Kan inilah gaya, Pak. Ya. Orang kalau sudah kejadian kan macam orang baik betul, Pak. Hilang sendal di masjid, Bu, ya. Saya, Pak Ustadz, kalau minta maling itu baik-baik, saya kasih. Kan ini pula gaya, mana lah kan ada. Orang kalau udah panggil saya berdua, marahkan betul saya. Binatang-binatang kan pun apa saya. Ini kan kata kita setelah kejadian. Aku jadi marah depan orang, mau aku tinju mulut. Aku tengoklah, gaya ini azab sama aku esok ini. Dendam. Tapi Naim itu, Bu, dia doakan kebaikan untuk pimpinannya. Yang kedua apa doanya, Bu? Jika aku menjadi orang besar suatu hari nanti, ya Allah, aku tidak akan mau berkata seperti ini kepada bawahanku. Jadi apa yang menyakitkan kita, janganlah kita buat kepada orang lain. Yang ketiga, bagaimana supaya jadi orang besar? Kuliah dia balik, Pak. Jadi kena marah, dapat energi positif malah. Jadi orang Islam tuh, Bu, seperti orang naik tangga, dipukul dari bawah, naiknya ke atas, Pak. Jadi makin disakiti, dia naiknya ke atas. Kuliah dia lagi, lulus dengan nilai cum laude, dikembalikan ke perusahaan minyak Arab Saudi, melejit karirnya, Bu. Jadi menteri perminyakan Arab Saudi. Pimpinannya jadi anak buahnya, Pak. Kebayang nggak Bapak kalau kejadian ini di Pekanbaru, kena mutasi itu, Pak. Yakin saya. Kita pendendam, Pak. Kalau sholat nggak khawatir kita lagi, tapi pendendam nih, Pak. Tapi bos Naim itu datang apa, Bu, katanya? Pak Naim, saya betul-betul menyesal. Saya ingin minta maaf sama Bapak. Besar kesalahan saya sama Bapak. Saya dulu pernah memaki Bapak, saya merendahkan Bapak, saya hina Bapak di hadapan orang. Saya betul-betul menyesal, Pak, maafkan saya. Apa yang dilakukan Naim nih, Bu? Berdiri dia, dipeluknya mantan bosnya. Justru saya ingin berterima kasih sama Bapak. Kalau tidak Bapak marahi saya dulu, Pak, tidak mungkin saya jadi seperti sekarang. Besar jasa Bapak terhadap saya, walaupun caranya berbeda. Tuh. Apa enggak sehat badan Naim itu sampai sekarang, Mbak? Walah, padahal udah tua tuh, Bu. Kalau kita kejadian di Riau nih, Pak, saya mau minta maaf, Pak, saya pernah salah. Coba ulang balik, apa ketawa deh? Coba ulang balik. Saya pernah memaki Bapak. Oh, ingat awak loh. Ingat awak menghina aku dulu loh. Tahun 2015 bulan Oktober jam 3 sore, ingat aku sama jam-jamnya sekali. Warna baju kau waktu itu merah ke kuning-kuning, tahu Bu? Menurut kau kira-kira di mana kau mau dimutasi? Menggigil badan, Pak. Tidak tidur orang dibuatnya, Bu. Karena masih berdasarkan sakit hati, Pak, mengangkat dan menurunkan orang di Riau ini berdasarkan perda, Bu, pertalian darah, Pak. Kalau sempat tidak setali darah, pagi dilantik, sore bisa dimutasi. Ingat saya dulu Lurah Sukajadi kalau saya tidak salah. Pagi dilantik, siang mutasi, Pak. Mati langsung, Pak. Baru pakai baju pagi baru dapat mutasi. Karena berdasarkan sakit hati. Makanya, Bu, pasien jantung cukup besar di Pekanbaru, di luar penyakit karena umur ya, Pak, ya. Karena gini, Bu, di rumah sakit itu dalam 20 orang yang sakit jantung, 16 laki-laki, cuma 4 perempuan. Perempuan jarang sakit jantung. Karena apa, Bu? Perempuan kalau dia bekerja, rata-rata lebih mudah diatur, dia lebih ikhlas, dia kurang suka main, walaupun ada juga yang bermain. Tapi kalau laki-laki ini tukang ngolah, Bu, itu buat jantungnya kena tuh, Pak. Ada dapat anggaran, pergi dia ke tukang jahit, Bang, bisa ndak nanti kasih kwitansi kosong? Itu kelakuan apa ndak kena jantung dia, Bu? Asal itu nanti dipesan ke tukang jahit, nanti kalau ada orang kantor saya nelpon bilang segini harga jahitnya, Bang, ya janganlah sampai Bang salah, kena aku nanti. Ayolah Pak, aman tuh Pak, menjelang diperiksa, menjelang lolos tuh Pak, begini jantung tiap malam, Pak. Itu yang buat laki-laki banyak
sakit jantung dia banyak ngolah orang, Bu. Sama perempuan-perempuan di kantor diolahnya juga kadang. Makanya banyak ibu-ibu ini komplain, Pak. Suami saya tuh istri tetangga ramah dia, Ustaz. Tapi kalau ke kami sebagai istri yang sendiri tidak pernah ramah. Robah lah tuh, Pak. Yang perlu Bapak ramah tuh ke istri sendiri, Pak. Bukan ke istri orang. Ini ke istri orang, Kak. Udah makan, Kak. Jangan terlambat makan, Kak. Sakit perut kakak nanti. Pas istri ngomong, Bang sakit, kau makanlah cabai itu terus. Nggak bisa berhenti. Nah, kan beda tuh, Pak. Jadi mudah-mudahan kita amalkan, Bu, memaafkan dan berlapang dada ini. Jangan masuk-masuk hati lagi, Bu. Mau dimaki orang, direndahkan orang, udahlah bawa ke canda aja, Pak. Insya Allah Bapak Ibu akan tetap seperti ini selamanya. Wajah cerah, awet, badan sehat, dan tidak lagi berpantang makanan insya Allah.